Pertama kali apa ya Pak? Disfagia apa ya? Kalau tidak ada dokter bilang angkat tangan, Iya. silahkan ke Pak Ustadz. Orangnya baik, ikhlas. Amin. Mencoba berobat ke alternatif. Iya. Saya dikenalkan dengan Ustadz. Waktu segala macam penyakit pasti ada obatnya. Amin. Yang penting kita tidak lupa untuk ikhtiar kemanapun dan kapanpun, dan pasti yakin kalau semua penyakit itu pasti ada obatnya. Karena Allah menciptakan penyakit pasti akan menciptakan ataupun pasti akan memberi obatnya. Dan alhamdulillah saya sendiri sebagai bukti ataupun saksinya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pengobatan HVC. Sekarang HVC akan mencoba mengobati Mas Tarto ya. Dimana Mas Tarto itu selama 7 bulan mempunyai penyakit radang tenggorokan, bukan radang tenggorokannya, tapi saraf tenggorokan ya. Kalau bahasa medisnya itu penyakit disfagia ya. Disfagia adalah merupakan salah satu penyakit kontaminasi antara saraf lambung dengan saraf tenggorokan. Nah ini mudah-mudahan Mas Tarto ini pengobatan yang ke berapa ya, kalau nggak salah itu 2 bulan ya? 3 bulan, yang ketiga bulannya. Nah tolong doakan oleh sahabat-sahabat HVC, semoga Mas Tarto ini disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena alhamdulillah waktu itu kan dia memakai selang ya, sekarang alhamdulillah dibuka selang, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemujizatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lemaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadiran abadana abada. Qul ya naru kunni burda wa salaman ala Ibrahim innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Fakuti adabil qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, minta dinormalkan lagi Mas Tarto ini seperti akal. Darah ketemu darah, daging ketemu daging, tulang ketemu tulang, saraf ketemu saraf. Minta dinormalkan seperti akal dengan keajaiban dan mujizatmu ya Rob. Kalau nasaluka salamatan fidin, wa afiatan fil jasad, wa ajratan fil ilmi, wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan ba'dal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin fi sakaratil maut. Wa najata minar wafa ingal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Mas ada keajaiban lagi, mujizat. Sekarang sedikit lagi Mas, tinggal ke pola pikiran ya, tinggal ke pola saraf ya. Saraf ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, gimana Bude, bisa diceritakan nggak Bude dari pertama kronologisnya Mas Tarto ini gitu? Awalnya tuh dia masuk angin Pak Ustadz, kayak panas, kayak batuk. Nah disangkanya teh kayak penyakit pandemi ini, kayak corona. Iya. Tapi orang kesehatan ke rumah buat ngecek Mas Tarto apakah itu COVID atau bukan. Iya. Alhamdulillah negatif Pak Ustadz. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Berawal tuh dia satu, pola makan tidak teratur, Iya. pola pikir banyak. Ketiga
banyak mancing Pak Ustadz. Mancing, waduh. Berarti jangan ya mancing itu ya. Banyak Mas mancing. jangan lagi mancing ya. Nah, mancing Pak Ustadz. Iya. Nah, terus lalu ada Pak Encap ya membantu kita selaku keluarga Iya. dibawa ke rumah sakit. Dia penyakitnya penyakit stroke. Stroke. Ya. Dokter bilang stroke. Iya. Nah, di rumah sakit itu cuma stroke-nya cuma sebentar Pak Ustadz, tapi larinya ke tenggorokan. Tenggorokan. Gitu. Gitulah Pak Ustadz. Ya, terus ini bisa pakai selang itu gimana itu? Pakai selang. Nah, kan izin nih Pak ya, yang ke rumah sakit kan Pak Komandan ya izin. Saya kan ngurus kedua anak di rumah. Iya, betul. Nah, pasang selangnya itu saya udah di rumah sakit karena dia nggak bisa makan, katanya gitu. Iya. Jadi itu menurut kan dokter itu apa yang disebutkan diponis sama dokter itu waktu itu? Pertama kali apa ya Pak? Disfagia apa ya? Ya, disfagia. Disfagia. Jadi mohon maaf Ustaz, Iya. ini saya menyampaikan dari istri ya. Iya, betul. Awalnya saya kena stroke itu di bulan Februari. Iya. Di bulan Februari saya pergi sama anak kecil ke kebun. Cari Iya. cacing. Ke kebun, habis itu saya terasa kayak sakit apa ya, kalau mungkin orang bilang kayak masuk angin kasep atau kena Angin duduk. Angin duduk kan. Nah, mungkin kalau Jawanya angin duduk. Nah, saya di situ minta tolong sama orang buat nolongin saya karena saya waktu itu sampai nggak bisa apa-apa. Mau napas pun susah, mau gerak pun nggak bisa. Istilahnya semua organ di tubuh saya itu kaku nggak bisa apa. Terus orang terus masih minum ke saya, coba buat minum. Nah, dari situ saya nggak bisa minum sama sekali, tersendak. Akhirnya tersendak dari situ. Nah, karena saya sampai rumah pun belajar lagi buat minum nggak bisa, akhirnya dibawalah saya ke rumah sakit. Di rumah sakit Salamun saya dirawat selama 8 hari di situ. Nah, karena saya nggak bisa minum, akhirnya dokter pasanglah selang di hidung saya. Cara medisnya karena di situ dites semuanya kan dari segi medis, dari perutnya, apanya, terus gula darahnya, semuanya dites normal. Hanya satu sakitnya itu waktu itu asam lambung tinggi dan menyebabkan saya terkena stroke. Stroke larinya ke tidak bisa menelan alias disfagia itu. Disfagia ya. Ya, dari situlah saya berobat di Salamun. Habis dari Salamun saya dirujuklah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk di sana untuk perawatan selanjutnya. Iya. Nah, karena tidak ada perubahan selama 3 bulan di sana, akhirnya saya mencoba berobat ke alternatif. Iya. Saya dikenalkan dengan Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nah, di situ saya ya di rumah sakit masih jalan, juga masih jalan. Alhamdulillah. Setelah 3 bulan dari situ ada perubahan. Oh gitu. Saya alhamdulillah bisa menelan lagi. Selang kemudian sudah dilepas lagi. Sudah dilaksanakan tes berupa FIS dan radiologi juga dari medik RSHS maksudnya. Nah, dari situ dinyatakan saya sudah mulai pulih untuk penelanan. Punten. Alhamdulillahnya seperti dan sampai sekarang mungkin kondisi 80% dari alhamdulillah seperti itu. Itu gini, Mas Tarto, waktu Mas Tarto itu sakit itu menelan nggak bisa juga. Maksudnya ada rasa atau gimana waktu itu? Kalau untuk rasa, jadi menelan itu kan fungsi setelah kita masukkan cairan ataupun makanan ke dalam mulut kita kunyah. Di situ masih ada rasa asin, asin saya masih bisa merasakan. Namun setelah kita kunyah terus kita coba dorong masuk ke lambung itu di tenggorokan menolak, akhirnya keluar lagi dan seperti itu. Bahkan nggak hanya di makanan, kita nelan air liur pun nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali untuk menelan air liur pun nggak bisa. Gimana kita mau makan ataupun minum, itu awalnya dari situ. Jadi semua makanan masuk lewat hidung melalui NGT itu. Kita ya
makan kita blender dengan halusnya itu seperti cairan, Iya. kita masukkan dari situ, termasuk obat-obatan pun seperti itu. Oh gitu. Jadi melalui selang terus. Iya, Oh, gitu. iya. Tapi sekarang udah nggak pakai selang lagi kan? Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan bantuan Pak Ustadz juga, dengan ikhtiar juga semuanya, dari doa rekan-rekan semuanya kita bisa. Alhamdulillah saya sudah bisa makan. Alhamdulillah, bersyukur ya Mas. Semoga Iya. selamanya sembuh lagi Mas ya. Amin. Jadi tidak ada lagi Mas, jadi seluruh aktivitas Mas ya semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mujizat keajaiban kepada terhadap Mas. Sehat selamanya ya. Walaupun ini masih 80%, menurut saya itu masih 80% ya kesembuhannya. Iya, Tapi ini belum mencapai 100%. Karena Iya. kenapa? Karena kan namanya saraf rongga dengan saraf lambung itu kontaminasi namanya. Iya. Saraf yang bisa menyebabkan yaitu kita kadangkala masuknya ke dalam dunia stroke ya. Penyakit stroke gitu kan. Nah itu stroke. Tapi ini alhamdulillah kan udah dibenerin semuanya, saraf-sarafnya, motoriknya. Iya. Tinggal Mas Tarto itu tinggal sedikit meminum, awas jangan lupa. Jangan nggak ini budaya namanya ini apa lidah buaya. Sudah Pak Ustadz. Ya, sama itu rutinitas karena lidah buaya sama madu itu mengandung enzim ya. Enzim yang bisa menghantarkan kepada si rongga tersebut. Maka rongga itu akan terbuang nanti toksin-toksin yang ada di rongga tersebut gitu. Awas jangan banyak bergadang. Itu kuncinya. Ya. Terus jangan lagi mancing karena angin itu mudah masuk. Sekarang duduk gini kan. Siap. Gerakan cuma gerakan gini aja. Nah, itu salah satu ya penyakitnya. Nah, tapi ini kan awal mulanya ya, Iya. awal mula penyakit. Karena penyakit itu sifatnya mistis ya. Keberkahan misal itu mistis. Kenapa keberkahan misal mistis? Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah kembali kepada Allah. Maka itulah sifatnya tidak kelihatan oleh kasat mata kita, maka kita wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan usaha. Gitu ya. Insya Allah ini yang menghasilkan buah yang paling utama. Nah mudah-mudahan bisa disembuhkan ya. Terima kasih Mas Soya kesaksian buat pemirsa semuanya yang ada di rumah semuanya ya. Semoga itu menjadi edukasi buat pemirsa. Jikalau ada ya penyakit seperti Mas Tarto ini, yaitu penyakitnya misalkan yang komplikasi antara saraf rongga dengan saraf lambung, maka itu jangan lupa banyak minum yaitu namanya lidah buaya ya. Lidah buaya sama kita dibuka ininya, dagingnya diambil. Setelah itu masuk ke gelas, madu 2 sendok dan kita minum. Insya Allah itu banyak. Saya udah banyak mengobati berbagai macam dari pertama stroke sampai lambung dan juga sampai penyakit yang ada seperti kanker payudara dan juga sebenarnya penyakit ini getah bening ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi obat. Ini buat bagi pengalaman buat pemirsa semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala itulah edukasi dari saya, semoga menjadi amal baik untuk kita semua, khusus untuk saya pribadi dan umumnya untuk para pemirsa semua. Nah dari itu mudah-mudahan semuanya jaga kesehatan, jangan lupa kepada semuanya semua kita diberikan kesehatan rohani jasmani, panjang umur kita dan dimudahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah dari saya cukup segitu saja Mas, terima kasih banget ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Mas. Pak Ustadz.